warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, gure-gure Ban Bandung, tengku-tengku sekalian, jamaah Jumat yang Allah mulia. Tersebut di dalam kitab Tahqiqul Maqam Syarah Kifayatul Awam, bahwasanya iman terbagi put macam. Yang pertama, imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman hantum pernah mutamah dan iman yang pula hantum pernah berkurang. Itulah iman para malaikat-malaikat Allah. Semenjak Allah menciptakan malaikat, nebuh iman lam dada malaikat sampoan kiamat, kadar iman tersebut lagi-lagi hana mutamah dan pula hana mukurung. Kemudian yang kedua, imanu yazidu wa yanqusu la yanqusu. Iman semakin uro semakin mutamah, wala yanqusu, dan imannya hantam pernah mukurung. Itulah iman para nabi dan rasul-rasulnya Allah. Cobaan ujian yang dihadapi oleh para nabi selalu dengan cobaan dan ujian yang membuat iman mereka bertambah. Tidak pernah dengan cobaan dan ujian yang diuji oleh Allah terhadap para nabi dan rasul yang dengan cobaan yang membuat iman mereka berkurang. Hantam pernah. Kemudian yang ketiga, imanu la yazidu wa yanqusu. Iman hantam pernah mutamah, tapi iman yang sabe kurung dan kurung. Itulah iman para orang-orang fasik, orang-orang yang bergelimang dengan maksiat. Baiknya adalah dosa raya atau istimrar kekal di hati dosa ubud. Yang adalah but-but yang jid ke paseknya. Bila kita nyuruh dalam kelompok orang pasek, ketahuilah iman hantam pernah mutamah, tapi iman yang sabi-sabi mekurung. Kemudian yang keput, imanu yazidu wa yanqusu. Iman terkadang bertambah dan iman itu pula terkadang berkurang. Itulah iman getanyo urung-urung mukmin. Na saboh ketika iman kuat, na saboh ketika iman melemah. Ketika kondisi iman tengah kuat, ibadah alhamdulillah tega tapubut. Tapi bakwate iman sedang melemah, ibadahnya agak kurang dengan doa. Kadang nawate-wate ligitanyo sangat jumat dalam hadir salat jamaah. Tapi na pula wate, jangankan hadir salat jamaah, terhadap urang azan terkadang bengeh deh. Paken karena kondisi iman tengah melemah. Yang sangat-sangat kita takutkan itulah bakwate iman sedang melemah dalam kondisinya, dalam watenya tanyo necok pulang oleh Allah. Nyo yang kita takutkan, dikhawatirkan takut meninggai han selamat iman. Karena iman yang nabak kita ronyo dongku mutuah, sejatinya oleh getanyuhan mampu untuk tajaga kedraut imannya. Karena dengan tega tak ibadat hana saboh jaminan iman selamat. Dengan sebab alim pula hana jaminan iman keselamat bawa mati. Kisah murid Fudail bin Iyad. Manakala beliau sakit, hadir Fudail bin Iyad, lalu membaca surat Yasin. Ditibit babah si muridnya, la taqra hada, baik nebaca Yasin baklun. Lalu nebalik neganto dengan talqin kalimat la ilaha illallah. Itibit babah si murid, la inni bariun minha, lun kalung pelih dro dari kalimat tersebut. Meninggai murid tersebut tanpa iman, meninggai muridnya tanpa tauhid, naudzubillah, mati dalam keadaan mati kafir. Fudail bin Iyad neklik putluh ura putluh malam, ketika ingat, ketika bayang murid tersebut meninggai han selamat iman. Bahkan sampai neklik Fudail bin Iyad,
karena murid tersebut adalah murid yang sangat alim di antara yang alim. Maka hana jaminan nengkum doa. Ketika malim dia meninggal ke selamat iman, naudzubillah. Tiga tak ibadat juga lagi ya. Mungkin di kalangan kitanya yang sering tak ikut majlis-majlis ilmu, sering tak dengar kisah yang disampaikan oleh guru-guru tentang kisah yaitu Syekh Barsisa yang beliau ibadah 200 tahun hingga para malaikat kagum terhadap ibadah Barsisa, sampai-sampai para malaikat ditegur oleh Allah, jangan kalian kagum terhadap ibadah Barsisa karena mati Barsisa dalam ilmelun jih adalah mati kafir, naudzubillah. Nah ibadah 200 tahun, nah murid beliau 60 di bedro bisa berjalan di udara jud ija atau hawa. Tetapi naudzubillah, Syekh Barsisa meninggal pula han selamat iman. Makanya kenyo dengku metuah yang perle kitanya tak fikir uro malam dan bersering pula tak pegah ba Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, nepu udip kamu dalam iman, pula ya Allah nepu meninggal kamu dalam keadaan selamat iman. Pernah ditanya oleh sidra urang ba Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, pu sebab sidra urang meninggal han selamat iman? Dijawab oleh Abu Hanifah, leboh sebab. Sebab yang pertama, sidra urang meninggal han selamat iman karena urangnya hana tom pernah merasaya terhadap mati han selamat iman. Tidra urang meninggal han selamat iman yang pertama sebab ji hana pernah rasaya, hana pernah terlintas dalam hati rasa temakut oh meninggal selamat iman, hantam pernah terbayang katanya. Nyan akan menjadi sebab nepegah li Abu Hanifah meninggal han selamat iman. Itanya orangnya ban bedah ban jaga tu bengo. Yang tak peki adalah patlung mita rezeki orangnya. Yang tak fikir adalah ikna urang yang jak baki delung tu yang mubla orangnya. Lang bulinnya ikna laba adiatih usaha yang kalung usaha. Nyan terkadang yang terpikir, yang terlintas dalam benak pikiran kitanya. Hantam pernah tu bayang, oh taduk-duk malam-malam. Hantam pernah dipikir, oh meninggailun selamat iman. Nyan bak wate hana tu makut nyan de pegali Abu Hanifah. Nyo kenyo dikhawatirkan naudzubillah tahu menghadap Allah iman han selamat. Kemudian yang kedua, penyebab sidra urang meninggal han selamat iman de pegali Abu Hanifah apabila tidak mensyukuri akan nikmat iman. Tanya bandum kali nejuk oleh Allah Taala nikmat iman hana tak syukuri. Ke alamat, ke tanda hana syukur terhadap nikmat iman. Terkadang tak sembahyang hanta tim nyan alamat tanda hana syukur terhadap nikmat iman. Kemudian yang terakhir, penyebab yang dipegah oleh Abu Hanifah meninggal tidak urang han selamat iman adalah karena zalimnya. Makna zalim tapubut sabah but yang jid kerugogop, tapubut sabah but yang bro, tapubut sabah but yang salah, nyan genamakan dengan zalim. Zalim gebagi lhe macam. Yang pertama zalim terhadap Allah Ta'ala. Hingga oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat yang ke-11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan zalim yang paling raya. Zalim dengan Allah itulah menduakan Allah Ta'ala, yang zalim paling raya. Kemudian yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri katanya. Anak tak semayang, anak tak puasa, dan tak but maksud yang lain. Yang adalah katanya bukan sedang menzalim Allah Ta'ala, tetapi bakwate katanya bermaksiat. Yang katanya sedang menzalimi diri katanya sendiri dan kemudian. Tinggal oleh Allah di dalam Al-Quran
Dalam surat An-Nahl ayat 118 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusum yadlimun. Berkata Allah, kami tidak menzalimi akan mereka. Allah hanya zalim katanya. Walakin kanu anfusum yadlimun. Tetapi mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Bawate katanya tapubut salah, bawate tanya tapubut maksud. Kan bermakna tanya sedang zalim kepada Allah, akan tetapi katanya tengah tak zalimi dro ke dro dan kemudian. Karena bahaya daripada maksiat meubedhoi pe hana iwo kepada Allah, tapi bahayanya iwo kepada katanya taat taat katanya hana mubedhoi pe iwo faedah kepada Allah, tapi bandumnya faedah taat pula iwo terhadap katanya. Maka ketika tapubut salah kan bermakna tanya sedang menzalim Allah Taala, tapi katanya sedang menzalimi diri katanya sendiri. Kemudian yang ketiga, zalim adalah terhadap sesama makhluk, baik itu terhadap manusia ataupun terhadap binatang dan lain sebagainya. Sehingga oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, ittaqu dzulman, takut olehmu akan kezaliman. Fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu merupakan suatu hal yang bisa membuat kegelapan kelak hingga di hari kiamat. But zalim katanya terhadap manusia, but zalim katanya terhadap binatang, nyan kezaliman yang katanya kerjakan nyan akan membuat kegelapan tanya hingga di hari kiamat engkau berdoa. Maka oleh karenanya hindari kezaliman, karena kezaliman akan bisa membuat salah satu sebab meninggal tidak ada orang han akan selamat iman. Maka oleh karenanya engkau berdoa ligedanyo tamu doa sabi ba Allah Taala kiban cara iman yang kana uronyo ba gedanyo walau bacut imannya kadang tega kadang lemah tamlake ba Allah walaupun meninggal tengah dalam kondisi tengah lemah iman tu baik sampai le Allah Taala ne pun meninggal gedanyo dalam kondisi han selamat iman. Sehingga oleh karenanya ke le gedanyo perle tapubut amalan-amalan, tapubut kiat-kiat yang dengan amalan dan kiat-kiat tersebut akan membuat iman kitanya selamat bak wate mati. Di antara amalan yang dengan amalannya dengku metuah jut keselamat iman kitanya sehingga wate meninggal. Yang pertama, li kitanya tabaca di antara semayang sunat fajar dan semayang fardu subuh akan kalimat zikir sebanyak 40 ke, yaitu kalimat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Antara semayang sunat fajar dan semayang fardu subuh. Bicit kadang han merumpuk karena sempit wate, jud tak amaikan lih wate semayang fardu subuh. Pane dikirnya atan ajarkan oleh Rasulullah terhadap para ulama-ulama arif billah di dalam mimpi-mimpi mereka, bahkan oleh Rasulullah diperintahkan untuk sama-sama kita amalkan. Kemudian amalan yang kedua, yang dengan amalannya insyaallah Allah beri selamat iman ketika mati, yaitu sebagaimana disebut oleh Syekh di dalam sebuah kitab bahwasanya Nabi Allah Khidir nejak bak 20 put ribedro Nabi. Dia tanya amalan yang dengan amalannya akan Allah beri selamat iman bak wate mati. Muthidro Nabi hana beri jawaban. Akhirnya Nabi Allah Khidir merumpuk dengan Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amalan yang dengan amalannya jid keselamat iman wate mati. Rasulullah pun hana jawab. Lalu Rasulullah ditanya kepada Jibril, ya Jibril, amalan yang dengan amalannya jid keselamat iman meninggal. Jibril pun hana jawab. Akhirnya malaikat Jibril ditanya kepada Allah Taala, ya Allah ya Tuhanku, amalan yang bila dikerjakan oleh hamba-Dron yang dengan amalannya ya Allah jid keselamat iman hamba-Dron bak wate mati. Maka bak watenya Allah menjawab mauwadabah so manteng muladamah.
Istiqamah, muwadabah, tiap-tiap selesai salat, jud sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dibaca ayat kursi 3 truk. Kemudian dibaca 2 buah ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai selesai ayat, sampai selesai surat Al-Baqarah. Kemudian dibaca 4 buah ayat daripada surat Ali Imran. Yang pertama, ayat yang ke-18 berhabis. Yang kedua, ayat yang ke-10 bacut menteng. Innad dina indallahil Islam. Kemudian ayat yang ke-26 berhabis. Kemudian ayat yang ke-27 berhabis. Yang akhir ayat tersebut yaitu bighairi hisab. Setelahnya dipegah oleh Allah, dibaca ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 3 truk. Kemudian Al-Falaq 3 truk. Kemudian An-Nas 3 truk. Dan dengan akhirnya dibaca adalah surat Al-Fatihah. Nyan dijawab oleh Allah Ta'ala. Ada dasar pertanyaan malaikat Jibril, ada dasar pertanyaan Rasulullah, ada dasar pertanyaan Nabi Allah Khidir tentang amalan yang dengan amalannya adalah Allah beri selamat iman. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah pada kita nyomandum bermampu untuk tak amalkan kahana tak amal tip-tip lih sembahyang sunat. Setidaknya setiap selesai sembah yang fardu dan kumtuah amalkan. Nyan merupakan amalan yang dengan amalannya Allah beri selamat iman sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Para hadirin kaum muslimin yang Allah mulia. Kemudian yang terakhir, amalan yang dengan amalannya Allah beri selamat iman bak wate mati. Dipegah oleh Rasulullah thomanteng perle berjaga iman oleh Allah Ta'ala. Hendaknya disembayang sunat 2 rakaat tiap-tiap selesai sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Kibantanit tengah jalan sembahyang sunat selamat iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sembahyang lagi biasa hajit, cuma ayat yang berbeda. Putra ayat giyu baca rakaat pertama dengan rakaat kedua ayatnya sama, itulah 6 getruk bacaan surat Al-Ikhlas, kemudian tambah 3 truk Al-Falaq, kemudian tambah 3 truk An-Nas. Rakaat pertama lagian, rakaat kedua lagian. Selesai salat, mari kita nyutabut jaro, kita baca doa. Putra doa yang giyu baca itulah Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfidhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lung kebah iman lung ba'dron ya Allah. Ni tolong jaga siat iman lun ya Allah ketika udip lun, ketika mati lun dan lih mati lun. Fahfidhu alayya. Ni tolong jaga siat ya Allah iman lun, innaka ala kulli syai'in qadir. Dron ya Allah, Maha kuasa di atas tip-tip sesuatu. Sejatinya dengkum doa tanyuhan mampu tak jaga iman, jangankan iman orang lain, iman ro tahan mampu tak jaga. Maka serahkan kepada Allah, kiranya Allah yang akan jaga, kiranya Allah yang akan pelihara iman kita nyu sampo an kita nyu mati dalam kondisi selamat iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.